Halo teman-teman, apa kabar semua? Ketemu lagi di channelnya Mbok Midut. Terima kasih yang selalu setia dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Teman-teman, ini adalah kue lebaran, kue tradisional. Namanya kue kecipir. Nah, ini renyah banget. Cara membuatnya simple, nggak perlu di oven, nggak perlu di macam-macam, digoreng saja. Selamat mengikuti kue kecipir lebaran. Bahannya adalah saya menggunakan 500 gram tepung ketan putih, pakai mereknya ini ya. Kemudian di situ ada, saya pakai maizena dan tapioka, jadi 7 sendok makan maizena dan 7 sendok makan tapioka. Kemudian ada 4 butir telur, ada santan kemasan 35 ml, 6 sendok makan margarin, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh, ini 1,5 sendok teh garam ya, dan vanili 1 bungkus, kurang lebih setengah sendok teh vanili. Kemudian saya tambahkan untuk pengharum dan supaya rasanya ngefly itu daun pandan 3 lembar. Kan katanya daun pandan mengandung zat yang merelaksasi ya. Jadi kalau makan kue kecipirnya nanti langsung rileks. Nah, ini adalah alat cetaknya. Ini murah ya, alat cetaknya ini saya beli di pasar itu 10.000, 3 ya 5 ribuan lah teman-teman ya. Bisa dengan tutup botol tapi kayaknya rada susah saya pakainya, jadi pakai ini aja, lebih simple dan rezeki buat pedagang cetakan lebaran. Nah, pertama saya campur susu. Saya campur dulu, baru opening udah kepleset aja nih lidah ya. Tepung-tepungnya, bahan-bahan keringnya. Jadi ini tepung beras ketan, maizena dan tapiokanya nanti belakangan ya. Ini saya campur dulu. Lalu saya tambahkan satu bahan lagi teman-teman. Ini untuk perenyah ya, baking powder. Sebenarnya nih adonan saya sih udah cukup renyah ya, tapi baking powder itu supaya lebih renyah lagi. Saya tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk rata. Nah, setelah itu kita sisihkan dulu deh. Sekarang akan kita buat sari pati daun pandannya. Ini saya campur dengan 200 ml air. Jadi nanti kurang lebih total itu 235 ml karena akan kita campur dengan santan. Nah, udah kita haluskan, kita saring. Nah, campur dengan air santan, jadi nanti kue cipirnya tuh rasanya wangi, karena untuk lebaran kan harus istimewa ya. Saya campur dengan vanili dan garam supaya rasanya sudah larut duluan di cairannya, santan dan air. Lalu saya pecahkan 4 butir telurnya. Kalau telurnya mau ditambahin supaya lebih kriuk lagi boleh tambahin 2, tapi nanti airnya harus dikurangin ya, kurang lebih 200 ml cukup. Lalu saya campurkan gula dan margarin dan kita kocok ya sampai menyatu. Nah, kira-kira sudah menyatu, sedikit demi sedikit kita masukkan air pandan dan santannya serta vanili. Ini kita masukkan tepung-tepungannya.
Ini tepung tapiokanya saya masukkan di akhir aja karena biar tidak kalis ya. Karena kan tepung tapioka kalau diulen terlalu lama itu nanti alot. Dan ini pun kita aduk-aduk tipis aja, aduk-aduk cantik kayak yang lagi nonton. Jadi lembut, penuh dengan kelembutan karena supaya menghindari adonan yang terlalu kalis. Jadi supaya nanti hasilnya tuh renyah. Nah, ini cuman kita aduk-aduk gini. Jangan diulen. Setelah mulai tercampur, saya masukkan tapiokanya. Jadi fungsi maizena itu fungsinya merenyahkan, teman-teman. Jadi tidak mengikat kalau maizena, sementara tapioka itu selain melembutkan dia mengikat supaya nggak terlalu ambiar. Kita kasih tapioka, sama ada efek pertemuan tapioka dan tepung beras itu kalau dimakan kan nanti jadi apa ya, gimana gitu, kres gitu, enak. Ada kenyil-kenyilnya. Nah, udah gini aja, udah kita campur, jangan diulen seperti membuat roti ya. Nah, kayak gini ya. Nah, tuh kan masih kelihatan butiran-butiran berasnya, beras ketannya. Udah gini aja, siap kita cetak. Nah, cara mencetaknya ini sambil kita panaskan minyak. Nah, ini cara pertama. Ini langsung aja saya masukkan ke alat cetaknya. Ini untuk teman-teman yang mungkin nggak sempat beli plastik segitiga. Nah, kayak gini. Kita masukkan, kita dorong dengan jempol sambil telapak tangan kita melindungi adonan supaya nggak jatuh ke wajan. Nah, kan seperti ini. Mengenai panjangnya sesuai selera ya, mau dibikin pendek-pendek, cukup sekali masuk ke mulut, atau panjang-panjang supaya bisa dipotek-potek, sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini. Ini cara pertama ya, cara yang alami banget, nggak pakai plastik, paling simple seperti ini. Ditekan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam minyak panas. Nah, perhatiin deh teman-teman, itu mulai ngambang ya, karena kita kasih campuran tepung tapioka. Itu tapioka kan kalau masuk ke air panas itu dia ngangkat ke atas, berarti ini udah satu tanda adonan kita cukup renyah ya, nggak bantet nanti dalamnya. Nah, seperti ini, masukin ke lubang, lalu dorong dengan telunjuk atau jempol, telunjuk ya lebih efektif. Telunjuk, lalu masukkan telunjuknya, dorong sampai ke ujung cetakan sambil, nah seperti ini. Ini asik banget loh teman-teman bikin kayak gini. Ada seru-serunya sambil membayangkan lebaran. Dan harus telaten ya, sabar. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah teknik pertama. Yang kedua, nah tadi kan versi yang pendek-pendek. Kalau mau panjang, kecipirnya itu didorong setengah seperti ini. Nah, itu kan adonannya habis. Kita bisa ditambahkan adonan sambil didorong terus sampai ukuran yang teman-teman inginkan, baru dilepas ke dalam minyak. Nah, seperti ini ya. Jadi gantung gini tuh ya, didorong, dorong, baru setelah pas ukurannya dilepas ke minyak.
Nah, ini adonannya rada banyak karena saya pengen membuat yang versi rada panjang. Sepanjang kecipir asli, kira-kira segini ya, kecipir asli. Ada nggak teman-teman yang belum pernah melihat uh, buah atau sayuran kecipir? Kecipir itu salah satu, kalau di Jawa ya, itu untuk urap ya, sayuran enak rasanya, tapi jarang. Nah, ini saya pakai teknik dengan menggunakan plastik segitiga. Ternyata karena adonan kue kecipir itu bukan adonan yang cair, jadi lebih cenderung kering. Ini sulit ya kalau menggunakan plastik ya teman-teman. Nah, ini kalau ditekan itu malah resiko jebol atau plastiknya itu jadi pecah. Jadi sepertinya menurut saya sih langsung teknik kuno aja, kayaknya lebih simpel ya. Kita goreng sampai mateng mendalam. Hasilnya seperti ini. Kita goreng dengan api sedang ya teman-teman, supaya matangnya meresap sampai ke dalam, jangan api besar. Kriuk dan endes. Nah, inilah dia hasil akhir kue kecipir lebaran saya. Cantik sekali. Berarti lebaran jadi ya lewat di tempat saya. Silakan mampir menikmati kecipir. Teman-teman, sampai ketemu lagi di resep-resep kuliner Nusantara lainnya. Salam kuliner Nusantara Jaya Maknyus.